Pagi hari ini karena di bulan Oktober kita belajar soal karakter. Sepanjang bulan kita belajar soal karakter. Minggu lalu sudah belajar dari Pastor Jeffrey. Dan hari ini giliran saya akan mengulangi apa yang saya khotbahkan minggu lalu di kebaktian 4 dan 5. Jadi buat saudara yang minggu lalu ada di kebaktian 4 dan 5 ini sedikit ulangan, sebagian ulangan karena ada beberapa hal yang berkembang tentunya selama seminggu ini. Di breaking news bulan Oktober saya sempat tuliskan bahwa fondasi bangunan menentukan kekuatan gedung. Nah, waktu saya menuliskan breaking news itu pada waktu itu hanya beberapa hari setelah gempa mengguncang Sukabumi. Waktu itu belum Lebaran, karena breaking news Oktober kita persiapkan sebelum Lebaran bulan September. Jadi belum ada gempa di Padang yang 7,6. Waktu itu masih 7,3. Teman-teman ada di gedung kantor di lantai 37, saudara, saya kebetulan ada di lantai dasar, belum sempat naik. Termasuk di gempa Padang juga, saya tidak ada di lantai 37. Kelihatannya memang Tuhan mengasihi saya lebih daripada Alfi dan teman-teman yang lain. Mereka harus turun tangga 37 lantai, saudara. Jadi kalau saudara lihat Alfi lebih kurus, itu karena dampak daripada gempa. Mereka harus turun tangga 37 lantai dan selama beberapa menit ada di lantai 37, saudara kalau lagi gempa sudah tidak mau ada di lantai 37. Beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun lalu saya pernah ada. Waktu itu saya kira nggak sekencang 7,6. Saya ada di lantai 37, semua berbunyi. Saudara sungguh berharap di saat-saat seperti itu, fondasi daripada bangunan itu bisa bertahan. Saudara, setiap detik saudara berharap fondasi itu bisa bertahan. Nah, minggu lalu waktu saya mempersiapkan khotbah tentang karakter, saya baca koran Kompas. Kompas menunjukkan beberapa foto yang saya ingin saudara lihat. Kompas tunjukkan beberapa foto, kalau saudara lihat foto ini, saudara lihat beberapa lantai itu kemudian menyatu. Kalau saudara lihat di situ ada minimal 1, 2, 3, 4 lantai dan atap yang nempel menjadi sandwich karena pilar-pilar penyangga diantaranya tidak kuat. Dan ada beberapa foto, bukan cuma satu saja. Kalau saudara perhatikan, di dalam laporan Kompas minggu lalu dituliskan bahwa bangunan-bangunan itu dibangun tanpa tiang penyangga yang cukup untuk menopang beban daripada gedung tersebut. Dan di dalam arsitektur ada dua penyangga. Yang satu namanya tiang atau pilar, yang satu namanya mereka sebut sebagai batang atau balok, beam. Dan dikatakan untuk gedung itu bisa bertahan melawan gempa, pilarnya kudu kuat. Kalau saudara lihat tadi semua, palangnya semua bertahan. Karena setiap lantainya masih ada, cuman tiangnya tidak tahan, akibatnya setiap lantai mereka kemudian menyatu. Saudara, padahal SOP, Standard Operation Procedure untuk gempa, dikatakan kalau gempa terjadi, saudara tidak diwajibkan dan tidak diharuskan, bahkan dianjurkan untuk tidak keluar dari bangunan. Itu gempa. Kecuali kebakaran. Karena kebakaran akan mematikan saudara karena asap yang ada di dalam. Tapi gempa tidak dianjurkan, apalagi gedung tinggi untuk saudara keluar. Karena saudara hanya dianjurkan untuk bersembunyi di bawah meja atau berada di bawah palang pintu. Ya kalau gedung itu rame, pintunya cuma seberapa, saudara bayangkan berapa banyak orang berjejel di bawah palang pintu. Kalaupun itu saudara bisa dapatkan palang pintu, kalau pilarnya tidak kuat, saudara tetap tidak akan bisa selamat. Kalau saudara perhatikan setiap lantai itu menumpuk seperti itu. Oleh sebab itu, pada waktu saya menuliskan breaking news, saya tuliskan bahwa fondasi bangunan yang akan menentukan kekuatan bangunan itu menghadapi beberapa menit goncangan yang ada. Saudara tahu bahwa membangun bangunan itu jauh lebih lama daripada beberapa menit yang menghancurkannya. Tapi justru beberapa menit itulah yang menentukan apakah gedung itu kemudian terus bisa bertahan atau melanjutkan kehidupannya, atau akan mengalami kehancuran sampai rata dengan tanah. Nah, judul khotbah ini saya beri judul Critical Moments. Momen-momen yang menentukan, moments of truth. Critical moment, saat-saat di mana kekuatan daripada bangunan itu diuji. Nah, karakter dalam kehidupan kita itu seperti fondasi bangunan. Apakah kehidupan saudara, pernikahan saudara, keuangan saudara, relationship yang saudara bangun punya kekuatan untuk menghadapi goncangan yang akan datang dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berkata, oh saya hidup di daerah bebas gempa. Saudara, kehidupan kita hidup di muka bumi ini, Yesus katakan tidak ada yang bebas daripada badai. Setiap kita akan menghadapi. Amin?
Cuma pertanyaannya, apakah saudara bisa lewat beberapa saat gempa atau goncangan itu datang dalam kehidupan saudara? Karakter saudara yang akan menentukan. Karakter saudara yang menjadi penopang kehidupan saudara, apakah saudara bisa terus menanjak naik? Karena karisma saudara bisa membuat saudara terkenal. Karisma saudara bisa membuat saudara di tempat yang tinggi. Tapi hanya karakter saudara yang bisa menahan saudara tetap ada di situ. Kalau tidak, jatuh dari tempat yang tinggi jauh lebih sakit saudara. Dan akibatnya lebih buruk. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa menolong saudara membangun apa yang benar yang saudara sudah lakukan. Dan bisa mengoreksi apa yang mungkin saudara perlu perbaiki dalam kehidupan saudara. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengangkat dari 3 kisah kehidupan orang yang menurut saya mereka berhasil mengatasi critical moments dalam kehidupan mereka. Mereka berhasil mengatasi saat-saat genting di mana goncangan itu datang dalam kehidupan mereka dan mereka tidak mengalami kehancuran, tapi sebaliknya mereka bisa terus membangun kehidupan mereka. Nah, ada 3 pribadi yang saya ingin ceritakan kehidupannya. Yang pertama adalah seorang anak muda yang bernama Yusuf. Dan dikatakan setelah dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir, kafilah Mesir, dan kemudian akhirnya dia mendarat di dalam rumah tangga seorang Mesir yang bernama Potifar. Potifar itu pejabat di lingkungan istana Firaun, dan suatu hari dikatakan bukan cuma suatu hari tapi berulang kali istri daripada Potifar ini melihat Yusuf dan kemudian Alkitab memakai kata berahi. Jadi istri Potifar bergumul dengan berahinya. Mungkin saudara tidak punya pergumulan seperti Tante Potifar, tapi sekedar informasi buat saudara saja. Saudara nggak harus bergumul seperti Tante Pot. Tante Pot bergumul berulang kali, setiap kali dia melihat si Yusuf dia berahi. Nggak tahu apakah karena hormonnya imbalance, atau dia kebanyakan makan daging dan lain sebagainya, kita tidak tahu penyebabnya. Fakta berkata dia berahi. Dan dikatakan bahwa sering dikhotbahkan bahwa Yusuf berlari menolak tawaran Tante Pot. Saya cuma menyelidiki apakah dengan mudah waktu Tante Pot berkata, Ucup sini dong, bobo sama tante yuk. Kan itu bahasa sehari-hari, karena di dalam Alkitab kan nggak mungkin pakai bahasa gaul kan, bahasa resmi. Marilah, tidurlah dengan aku, itu bahasa resminya. Bahasa godaannya mungkin, sini dong, bobo siang yuk, gitu ya, itu bahasa gaulnya. Mungkin bahasa Inggrisnya sulit diterjemahkan. Dan dikatakan berulang kali, bukan sekali, berulang kali. Nah, saya coba membayangkan keadaan itu, saya pikir walaupun dikhotbahkan bahwa Yusuf berlari dari godaan. Dia tidak berlari di tempat, ada orang berlari di tempat, ada orang berlari mendekat, dikatakan, ada khotbahnya. Dia berlari menjauh dari godaan yang ada. Tapi saya coba bayangkan nggak semudah itu. Yusuf dengan mudahnya berkata, waktu dibilang, Ucup sini, no, thank you. Dia tidak karena pertama Yusuf tuh muda. Ada orang muda di sini? Saudara muda, jangankan berurusan dengan tante yang berahi. Nggak berurusan sama tante yang berahi, kita aja udah setengah mati. Ada masa-masanya di mana saudara seperti serigala di bulan purnama. Oh, halo, are you with me? Ini anak muda, saudara, dia bukan orang tua, dia masih muda, dia masih bergumul. Dan ini ada tante yang tiap hari menggoda dia. Dan dikatakan berulang kali dia digoda, suatu kali tante ini punya ide. Dia pergi ke mall, dia beli lingerie. Dia ke Victoria's Secret. Dia shopping habis-habisan. Kemudian dia pamer, jangan dibayangkan terlalu jauh. Dia pamer dan dia berkata, Yusuf, sini. Kali ini dia udah lebih gahar. Dikatakan bahkan, bayangkan, dikatakan sampai Yusuf tercabik-cabik bajunya. Saya tahu ada banyak anak-anak muda mulai keringetan. Coba lihat sebelahmu. Saudara, menurut saya enggak semudah itu Yusuf berbalik badan berkata, no, thank you. Enggak semudah itu. Kalau Tante Pot itu sudah tua, mungkin dia enggak harus seberahi seperti itu. Karena memang sudah menopause misalnya. Tapi Tante Pot pasti juga enggak setua-tua itu. Karena tidak ada dikatakan bahwa karena tuanya Tante Pot dengan mudah Yusuf menolak. Yusuf berkata, atau dikatakan Yusuf menolak karena dia merasa semua dipercayakan, tapi kamu tidak dipercayakan. Bukan dia enggak tergoda.
Dia tidak seharusnya melakukan itu. Halo? Saudara boleh tidak setuju karena ini interpretasi saya, tapi menurut saya nggak semudah itu dia berbalik. Ada beberapa split second, sepersekian ratus detik mungkin, waktu dia digoda, ucup, terus dia lihat pandangan tembus lingerie yang tipis. Saudara, otaknya berjalan, hormonnya bekerja. Dia harus mengambil keputusan yang sangat amat genting. Apakah dia bisa bertahan melawan goncangan yang datang, atau dia ambruk di situ? Masuk di akal saudara? Saya kira nggak semudah itu dia berbalik. Ada beberapa saat di mana goncangan itu datang. Kalau dia lewat, kalau dia ambruk, konsekuensinya berat. Dalam kehidupan dia, bless you, beberapa kali dia menghadapi goncangan seperti itu. Di sumur, dia menghadapi goncangan seperti itu. Di rumah Tante Pot, dia menghadapi goncangan seperti itu. Di penjara, dia menghadapi goncangan seperti itu. Nah, pribadi yang kedua, namanya Daud. Daud dikatakan bertahun-tahun lari. Saya singkat ceritanya, setelah dia mengalahkan Goliat, dia jadi terkenal. Dan popularitas dia membuat Saul cemburu. Raja yang berkuasa di situ cemburu, dan akibatnya dia harus lari. Nah, dikatakan setelah beberapa tahun dia lari, Saul mengirimkan semua agen rahasianya untuk mengejar Daud. Suatu hari, intelijensinya balik, berkata, kami temukan tempat persembunyiannya. Kemudian Saul membawa 3.000 pasukannya. 1 Samuel pasal 29. Dia bawa 3.000 pasukannya, 3 batalion, untuk mengejar Daud dengan tujuan ingin membunuhnya. Tapi sayangnya bukan Saul yang berhasil menemukan Daud. Dikatakan kalau saudara baca di situ, justru pada waktu Saul tertidur, Daud ada di situ. Saul tertidur, dan bayangkan saudara, dikatakan bertahun-tahun dia dikejar oleh Saul, dan 2 kali waktu dia makan dengan raja ini melemparkan tombak. Tombak saudara, bukan sumpit. Dilemparkan tombak, saudara bayangkan perasaanmu 2 kali dilempari tombak. 2 kali dilempari sumpit aja saudara mau sambit balik sama dia. 2 kali dilempari tombak, perasaan saudara tentunya sangat mengasihi orang ini. Dan dia kejar saudara dengan 3.000 tentara dan dia sekarang terkapar, tidur di depan saudara, tentunya saudara datang di situ dan mendoakan dia, diberkatilah engkau. Ada beberapa split second di mana Daud harus mengambil keputusan apa yang saya lakukan. Semua orang-orangnya Daud berkata, ini kesempatanmu, payback time. Balasi dia. Ini memang sudah sepantasnya, Tuhan sedang menaruh dia di depanmu. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Mereka ambil pedang, ini pedangnya. Kau layak, kau pantas dapatkan ini. Saya kira ada beberapa split second, hanya sekejap saja. Karena tidak lama, terlalu lama kadung bangun Saulnya. Hanya sekejap yang dia punya untuk mengambil keputusan. Apakah mengikuti dagingnya atau melakukan apa yang benar. Dia bilang, kita tidak menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebagai bukti dia ada di situ begitu dekat, dia cuma potong ujung bajunya. Wow. Saya kira itu yang membuat dia bertahan, bisa menjadi raja. Yang ketiga, ada seorang pribadi atau sekelompok anak-anak muda sebenarnya, Daniel dan ketiga temannya. Dikatakan Daniel dan ketiga temannya ditawan. Mereka itu keluarga bangsawan, mereka itu tadinya anak-anak raja, anak-anak pejabat. Mereka ditawan ke negara yang baru namanya Babilonia. Rajanya sangat terkenal, namanya Nebukadnezar. Babilonia sekarang dikenal sebagai negara Irak. Dan di negara yang baru itu dikatakan mereka punya 2 tantangan. Saya hanya ingin kutip 2 bagian daripada cerita mereka di dalam kitab Daniel, sudah bisa baca. Dikatakan bahwa pada waktu mereka baru ke sana, raja sangat pintar. Raja tidak menghapus kebudayaan mereka atau tidak secara penuh, atau raja tidak membunuh semua orang Yahudi yang dia tawan, tapi dia pintar, dia mencoba mengubahkan kebudayaan dan gaya hidup mereka. Pertama-tama yang dia sodorkan adalah pola hidup, pola makan, dan kebudayaan yang baru. Dia larang mereka pakai nama asli mereka.
Dia larang mereka melakukan ritual atau kebiasaan mereka lagi di tempat yang lama. Dia larang mereka makan makanan yang selama ini mereka makan. Dan disodorkan makanan yang baru yang ada di negeri Babilonia. Nah saya tahu, saya nggak tahu persis semua kebudayaan dan makanan orang Yahudi. Cuma saya tahu satu hal yang orang Yahudi tidak makan adalah babi. Itu betul ya Pak Yan ya? Babi, walaupun kita juga bingung kenapa orang Yahudi tidak makan. Saya tahu saudara banyak yang suka. Minggu lalu waktu saya khotbah di kebaktian 4 dan 5, saya sebut beberapa tempat makan yang enak. Langsung tempat itu penuh saya dengar. Jadi pagi hari ini saya coba menguasai diri saya untuk tidak sebut nama-nama tempat makan yang baik. Lain kali saya deal dulu sama tempat-tempat makan itu, kemudian saya akan dapatkan royalti. Saudara tahu, saudara merahin, saudara coklatin, saudara kecapin, saudara goreng, saudara bakar. Saya kemarin di Medan, saya makan tempat yang wow, B4. Benar-benar babi banget. Itu babi yang paling enak yang saya pernah makan. Saya nggak tahu diapain babinya. Itu babi karo, jadi babi goreng atau babi panggang karo. Kok jadi babi terus ya tadi? Oke, kembali ke poin saya. Mereka disodorkan makanan yang haram bagi mereka. Oke, mereka dipojokkan untuk melakukan apa yang mereka tidak biasa lakukan. Mereka konsisten, mereka taat kepada nilai yang mereka pegang selama ini. Mereka taat kepada aturan yang membatasi kehidupan mereka. Dan di puncaknya adalah pada waktu Nebukadnezar bikin patung yang mewajibkan semua orang menyembahnya. Dan pada waktu semua orang diwajibkan menyembah, dikatakan mereka sekelompok anak-anak muda Yahudi ini menolak untuk menyembahnya. Konsekuensinya adalah mereka bisa kehilangan nyawanya. Karena siapapun yang tidak menyembah akan dilemparkan ke dalam dapur perapian. Dan mereka cuma bilang, kami tahu Tuhan kami bisa menyelamatkan kami. Tapi kalaupun sampai Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan pernah tunduk menyembah dewamu ini. Kesetiaan mereka, ketaatan mereka diuji sampai kepada akar dasar yang paling dalam. Padahal goncang itu datang. Dan kalau saudara temukan atau pelajari ketiga cerita yang ada beberapa hal yang sama yang saya ingin bagikan buat saudara. Nah pagi hari ini saya coba rampungkan atau saya coba kumpulkan apa yang saya pelajari tentang tiga cerita ini atau tentang karakter atau dasar fondasi kehidupan ke dalam 4 poin kalau saudara mau catat, karena itu akan lebih mudah untuk membuat saudara mengingat apa yang saudara pelajari pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya ingin bagikan 4 poin tentang karakter yang bisa saya bagikan buat saudara dari ketiga kasus yang tadi kita selidiki atau yang kita dengarkan. Jadi ada 4 poin, sudah siap? Oke, poin yang pertama yang saya ingin katakan, saya kutip dalam bahasa Inggris dulu kemudian saya terjemahkan. Menurut saya, good or bad character is not built overnight. Saya kira ini saudara pasti akan setuju. Baik ataupun buruk karakter itu tidak akan bisa dibangun dalam satu malam. Karakter tidak dibangun dalam satu malam. Baik karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Dikatakan bahwa ada yang pernah bilang bahwa kita perlu menabur suatu pemikiran. Kalau kita menabur satu pemikiran, kita bisa menuai satu tindakan. Sebab kalau kita pikirkan, maka kita melakukannya, baik maupun buruk. Kalau kita menabur suatu tindakan, kita bisa menuai satu kebiasaan. Kalau kita sering lakukan, bisa kebiasaan itu atau tindakan itu jadi kebiasaan, baik maupun buruk. Kalau kita terus tabur tindakan itu, kebiasaan itu, maka lama atau perlahan-lahan kita bisa menuai suatu karakter. Sesuatu yang menjadi nilai yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Baik maupun buruk. Tidak terjadi di dalam satu hari. Oleh sebab itu saya ingin saudara membuka Alkitab saudara kalau saudara bawa ke dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-43 sampai ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-43 sampai ayat 45. Ada 2 ayat yang saya ingin kutip di situ sebentar. Bicara tentang 2 pohon yang pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dikatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya namanya baik, buahnya pasti baik. Kalau pohonnya namanya tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Setuju? Nah, kalau saudara ayat itu bicara soal pohon dan buah, saudara tahu tidak ada pohon di muka bumi ini yang ditanam hari ini besok berbuah.
Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, baik maupun buruk, tidak datang karena tindakan semalam. Tidak terjadi overnight. Setuju? Tidak satu malam. Perlu waktu antara sejak itu ditabur sampai kemudian dia berbuah. Oleh sebab itu ayat ini berkata, tidak mungkin kalau pohonmu baik, buahnya tidak baik. Kalau tidak mungkin pohonmu tidak baik bisa berbuah yang baik. Nah, saya temukan dan saya sering bagikan ini, saya katakan banyak orang Kristen baru panik pada saat mereka berhadapan dengan buah yang tidak baik. Buah masal dalam kehidupan mereka. Pernikahan mereka ambruk. Saudara harus tahu bahwa ambruknya rumah yang tadi kita lihat, ambruknya terjadi waktu goncangannya datang, tapi keroposnya sudah ada sebelumnya. Keuangan orang runtuh, betul runtuhnya waktu goncangan datang, tapi keroposnya sudah terjadi sebelumnya. Nah, masalah itu muncul karena pohonnya pernah ada sebelumnya. Tidak datang tiba-tiba. Saudara tidak bisa bilang, Pak, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami saya kabur. Kaburnya tiba-tiba, tapi sebelnya sudah lama. Doakan supaya suami saya pulang. Saya katakan, ibu doakan suami saudara pulang lebih gampang daripada suami saudara betah di rumah. Pulang ke rumah gampang, celana dalam habis, pulang dia. Karena ada buku bilang, I would marry for food, sex, and laundry. Ada laki-laki yang bersedia menikah hanya untuk demi makanan, demi seks, dan cucian. Ya, secetek itu banyak orang menikahnya, tujuan pernikahan. Tapi untuk betah di rumah, urusan lain. Masuk di akal saudara? Oleh sebab itu, saya percaya karakter tidak terbangun satu hari. Tidak terjadi satu hari. Baik itu karakter yang baik, maupun karakter yang tidak baik. Tidak terjadi satu hari. Oke, itu poin saya yang pertama. Nah, saya ingin saudara buka 1 Timotius pasal yang keempat sebentar. 1 Timotius pasal yang keempat. Saya ingin mengutip 5 hal yang Paulus pesankan kepada Timotius yang muda. Paulus bilang, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kemudian Paulus memberikan dia 5 hal yang dia ajarkan kepada Timotius supaya Timotius tidak lagi direndahkan oleh orang. Karena Paulus tidak bisa jadikan Timotius jadi tua mendadak. Tapi Paulus katakan, kalau engkau perhatikan kelima hal ini, maka engkau bisa dihormati orang. Dikatakan, perhatikan perkataanmu. Tingkah lakumu. Kasihmu, kesucianmu, kesucian, kebanyakan kesucian dan kesetiaan. Paulus katakan kalau engkau mau dihormati orang, kalau engkau ingin dihargai tinggi, tidak direndahkan, perhatikan perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesucianmu, dan kesetiaan dalam kehidupanmu. Saudara tahu bahwa tingkah laku dan perkataan itu tidak terbangun juga satu malam, betul kan? Kelima hal ini, kesetiaan orang tidak terbangun satu malam, diuji. Kalau saudara perhatikan, Yusuf diuji kesetiaan dia kepada atasannya. Dia katakan, Tuanku tidak menyerahkan engkau kepadaku, dan engkau tidak merupakan bagian yang diserahkan. Semuanya diserahkan kepadaku. And I'm gonna stay loyal to him. Selain itu, Yusuf memelihara kesuciannya. Dia tidak ingin mengotori dirinya. Daniel ketaatannya diuji oleh Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah dia kompromi karena tekanan budaya, tekanan kehidupan yang ada? Saudara yang hidup di zaman abad ke-21 sudah tahu apa yang saya maksudkan.
Teman-teman saudara, lingkungan saudara, TV menawarkan apa yang dilakukan di zaman ini. Sama seperti di Babylon. Mereka yang bilang, makan saja hari gini. Lu belum pernah coba, you don't know what you're missing. Semua orang melakukannya. Lakukan saja, di sini halal. Di negaramu mungkin haram. Lakukan saja, tekanan itu begitu besar. Daud juga, kasihnya diuji. Karakter dasar mereka diuji. Dan itu sudah tahu tidak terbentuk satu malam. Berulang kali itu ditempa. Berulang kali itu diuji. Amin? Get it? Oke, poin yang kedua. Atau sebelum saya masuk ke poin yang kedua, saya kutip apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Abigail Van Buren. Abigail Van Buren bilang begini, the best index to a person's character, alat atau angka ukur terbaik untuk karakter seseorang diukur dengan dua hal, dikatakan. Yang pertama, how he treats people who can't do him any good. Bagaimana dia melakukan atau bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana dia perlakukan orang seperti itu yang akan menunjukkan nilai dan karakter dirinya. Yang kedua, how he treats people who can't fight back. Bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak mungkin bisa membalas apa yang dia lakukan atau bisa melawannya. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang lemah. Saya pikir ini hal yang bagus untuk dipakai untuk mengukur calon menteri yang ada juga. Bagaimana memperlakukan mereka yang tidak bermanfaat bagi kita. Atau kita kerja melakukan sesuatu demi pamrih, dan bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa melawan kita dari segi kekuatan, tidak bisa melawan. Oleh sebab itu, pada waktu saya bicara soal nilai, waktu saya khotbahkan tentang ini, judulnya jual mahal. Saya bicara bagaimana engkau berkata-kata dan bertingkah laku kepada orang yang berbeda-beda yang akan menentukan nilai dalam kehidupanmu. Saya bilang kalau sikapmu menghargai, timau, yang saya khotbahkan di situ. Kalau engkau menghormati, menghargai tinggi bahkan orang yang terkecil dan sama nilainya dengan menghormati orang yang tertinggi. Kalau nilainya yang engkau pakai sama, engkau akan menjadi orang yang sangat dinilai tinggi. Saya bilang begini, kalau engkau bicara sama penyapu jalan dengan berbicara dengan Tuanku Paduka Raja dengan nilai rasa hormat yang sama, engkau menjadi orang yang punya harga diri dan nilai yang sangat tinggi. Walaupun gaya bahasanya beda mungkin, karena bahasa yang kau pakai untuk berbicara dengan orang yang menyapu jalan, dengan Tuanku Paduka Raja, gaya bahasanya berbeda. Tapi sikap hati penghormatannya tidak boleh berbeda. Itu bicara soal nilai dalam kehidupan. Oleh sebab itu, bagaimana engkau memperlakukan orang lain, bagaimana engkau mengasihi, bagaimana kesetiaanmu itu bicara soal nilai yang kau tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu terbangun atau harus dibangun dengan waktu. Sehingga itu menjadi karakter yang baik, tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupanmu, sehingga tunggu waktu, engkau akan menuai semua yang baik dalam kehidupanmu. Amin? Jadi kalau saudara tahu saudara menabur sesuatu yang baik, jangan berputus asa. Terus, rawat apa yang kau tanam. Poin yang kedua. Poin saya yang kedua adalah bahwa upah dan konsekuensi tidak segera datang setelah keputusan saudara buat. Bahasa Inggrisnya, reward or consequences do not immediately follow the decision made. Upah maupun konsekuensi yang datang tidak langsung segera setelah keputusan saudara buat. Kalau Yusuf setelah menolak Tante Pot, langsung dia jadi Perdana Menteri, mungkin gampang. Setiap kita juga akan gampang untuk melakukan hal yang benar. Betul kan? Saya pernah ditanya sama sepasang anak muda yang belum menikah. Waktu saya layani mereka bertanya, emangnya kenapa sih Pak kita nggak boleh melakukan hubungan seks di luar pernikahan? Kan kita suka sama suka dan kita akan menikah juga. Emangnya kenapa? Anak-anak muda juga tanya, emang Kak kenapa Kak nggak boleh masturbasi? Kalau habis masturbasi tangannya langsung hitam, mungkin semua orang akan berhenti masturbasi. Kok jadi diem? Kalau habis atau kalau konsekuensi melakukan hubungan seks di luar pernikahan langsung terjadi di tempat, mungkin saudara akan berhenti. Lagi di tengah-tengah saudara, kemudian atap rumah saudara terbuka dan Tuhan berkata, "Hei, ngapain lo?" Saudara mungkin akan berhenti. Konsekuensinya datang.
Tapi saudara tahu bahwa kalau saudara lakukan hal yang tidak baik, saudara tahu itu akan merusak kehidupan saudara, tidak langsung konsekuensinya datang. Demikian juga saudara lakukan yang baik, upahnya nggak langsung datang. Ada jarak antara perbuatanmu dengan konsekuensinya, atau antara perbuatanmu dengan upahnya. Daniel dan ketiga temannya, bahkan mereka bilang, no way, najis, enggak, nyembah, enggak. Malah masuk dapur perapian. Saudara say no to kickback, commission. Perusahaan saudara ditawarin, saya pernah dengar ada anak muda yang ditawarin komisi. Uang besar. Dia bilang, wah hari gini, temennya udah bilang, ini legal lagi. Karena kamu kerjanya baik, kamu dapat komisi. Kalau lu lapor sama bos lu, dia diambil. Bodoh banget hari gini. Sikat aja. Kalau saudara tolak, saudara pikir saudara langsung besok Tuhan kirim bonus menggantikan apa yang kau tolak. Langsung di depan? Ya tidak. Halo? Apakah saudara terima langsung besok juga mobil saudara rusak? Ya enggak juga. Sering kali orang melakukan kesalahan, kemudian dia menantikan konsekuensinya seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di depan pintu. Tidak langsung, saudara. Saudara tiduri pacar saudara, apakah langsung rusak? Enggak. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang sudah menikah lebih daripada 3 tahun, kepercayaan yang menjadi dasar fondasi daripada rumah tangga itu saudara rusak sebelumnya. Karena apa yang belum kau boleh sentuh, kau sudah sentuh. Sebagai laki-laki. Dan sebagai wanita, apa yang belum boleh kau berikan sebelumnya. Saya selalu katakan pada pasangan yang berpacaran, coba kalau pacarmu sentuh kamu, kalau engkau wanita, kau tendang matanya. Sampai biru. Dia mungkin kesal. Tapi saya mau kasih tahu, kamu tidak kehilangan kepercayaannya, karena dia tahu engkau lebih takut Tuhan daripada takut kehilangan dia. Halo? Dan pada waktu pacaran, isu kepercayaan gak menjadi penting. Tapi begitu engkau memasuki pernikahan, isu saling percaya penting banget. Dan karena saudara sudah rusak kepercayaan itu sebelumnya, makanya di dalam pernikahan kepercayaan itu tidak ada. Itu seperti keropos di tiangnya. Begitu goncangan datang, ambruk rumah tanggamu. Ada amin. Demikian juga saya ngomong sama anak laki-laki, cowok-cowok, saya bilang, kalau engkau masturbasi, masalahnya adalah engkau sedang melatih otakmu, tubuhmu untuk melakukan hal yang salah. Karena di dalam pernikahan engkau perlu mengontrol dirimu. Karena secara statistik laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama dari 3 menit. Dari sejak mendaki gunung sampai kepada puncaknya. 3 menit. Wanita 14 menit saudara. Yang paling lemah wanita 7 menit. Nah antara 3 menitnya laki-laki sampai puncak dan wanita 7 menit, disitulah dimana sang suami terjatuh tidur. Yang belum menikah nggak perlu mengerti, yang sudah menikah langsung mengerti. Itulah masalah dalam pernikahan. Oleh sebab itu, konsekuensi tidak datang di tempat, konsekuensi datang belakangan. Kalau engkau lakukan hal yang benar, kau akan tunggu waktu. Akan tiba hari di mana engkau menuai semua yang baik yang engkau inginkan dalam kehidupan. Saya masih ingat waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, engkau menabur gandum, musuh menabur lalang. Maukah engkau kalau kami mencabut lalangnya? Yesus bilang jangan. Kalau engkau cabut lalangnya, takut kecabut gandumnya. Kenapa sampai Yesus bilang jangan cabut lalangnya, takut kecabut gandumnya? Karena antara lalang dan gandum tampangnya sama. Sepertinya mereka head to head berpacu dalam kehidupan. Dan saya temukan banyak gandum yang stres. Kok gue udah lakukan benar, kok lalang tambah subur. Kelihatannya dia baik-baik saja, dia nggak mengering, dia nggak mati. Yesus bilang tunggu, nggak apa-apa, biarin sampai masanya tiba. Karena akan tiba masa di mana dibedakan yang mana lalang, yang mana gandum. Those are the critical moments to my point of view. Itulah critical moment tersebut. Seperti setiap perusahaan di akhir tahun menarik garis tutup bukunya. Draw the balance line. Apakah cuan, untung, atau rugi? Disitulah garis itu ditarik.
Nah, di saat-saat seperti itulah lalang baru akan ditemukan tidak berbuah, gandum berbuah. Kemudian dikatakan lalang akan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, dan gandum akan dibawa ke dalam lumbung. Saudara, poin saya yang ketiga berkata, atau poin saya yang ketiga saya sebut, critical moments will show you, atau will show the truth. Justru di critical moments itulah apakah saudara membangun yang baik atau tidak baik. Kekuatan bangunan kehidupanmu diuji. Pada saat itulah diuji. Setiap kita akan melewati masa di mana kita akan melewati goncangan tersebut. Apakah dasar yang kau bangun itu kokoh apa tidak? Amin. Halo? Seorang nggak bisa berkata, oh saya bangun rumah di tempat bebas goncangan. Kalau engkau hidup di bumi ini, Tuhan berkata, banjir dan badai akan melanda. Tapi untuk membuktikan yang mana membangun di atas karang, atau yang mana membangun di atas, atau siapa yang membangun di atas pasir. Dan saudara tahu bahwa perlu waktu yang jauh lebih singkat untuk menghancurkan dibandingkan membangun. Saya nggak tahu Padang berapa tahun dibangun kota itu. Hanya perlu beberapa menit saja untuk melulu lantakan semuanya. Pernikahan yang kadang-kadang puluhan tahun hancur. Kehancuran itu datang karena konsekuensi kekeroposan yang sudah terjadi sebelumnya. Semua bangunan itu hancur karena sudah terjadi kerapuhan sebelumnya. Goncangan itu datang hanya untuk menunjukkan keberadaan dan kebenarannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Goncangan datang untuk menunjukkan keberadaan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi keroposnya sudah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, kalau saudara pagi hari ini mendengarkan firman ini, saudara perlu mempertimbangkan, saudara perlu menguji apa yang saudara tabur atau saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara selama ini menabur dan melakukan apa yang sudah tahu baik, belum berbuah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau saudara selama ini menabur ini, dan saudara berpikir saya masih baik-baik saja, jangan tidur nyenyak saudara. Jangan tinggal tenang. Ada pesan dan ada berita baik buat saudara. Kalau saudara mau berbalik. Siap? Oke, buka dulu Yeremia pasal ke-17. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat dan saya selesai. Saya minta teman-teman siap-siap sekarang. Tim musik boleh atau main musik boleh naik dulu kalau mau. Yeremia pasal ke-17. Ini ayat, salah satu ayat kesukaan saya. Ayat 11. Yeremia pasal ke-17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang yang bebal. Orang yang tidak jujur dikatakan akan kehilangan semua harta kekayaan yang dia garuk dengan tidak halal di pertengahan usianya. Dan di akhir usianya dia akan kehilangan nama baiknya. Oleh sebab itu, critical moments datang dalam kehidupan orang yang tidak jujur. Di pertengahan usianya, goncangan itu akan datang. Menguji, apakah dia akan terus berlanjut. Membangun dengan semakin kuat. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Atau dia harus memulai dari awal. Dan kehilangan waktu. Karena kalau saudara ambruk, saudara perlu bereskan dulu reruntuhan yang ada sebelum saudara bisa membangun kembali.